Banyak kreator yang bikin konten tapi nggak ngasilin apa-apa. Apalagi yang followersnya masih sedikit, belum dilirik banyak brand, dan akhirnya bingung bagaimana cara menghasilkan dari sosial media. Hai, balik lagi bareng gua Umar yang bantu lo ngasilin puluhan ratusan juta per bulan dari informasi, pengetahuan, dan keterampilan yang lo punya menjadi infopreneur. Kalau konteksnya lo pengen jadi kreator entertainment, ya berarti kita nggak cocok karena target gua hanyalah kreator edukasi, yaitu yang ngajar sharing satu informasi, pengetahuan, dan keterampilan sehingga akhirnya bisa monetize dari situ. Untuk kreator edukasi, sebenarnya kalau kita dapat endorse, brand deals, itu hanya bonus. Kita nggak ngincar dari situ. Kita mengincarnya dari audiens kita, dari orang yang belajar sama kita. Jadi bukan B2B, mainly B2C. Nah, masalahnya banyak juga kreator edukasi yang sering bikin konten daging, konten yang bermanfaat, tapi uang mereka segitu-segitu aja. Kenapa? Karena mereka hanya fokus berbagi, nggak fokus menggerakkan, nggak fokus mengubah paradigma, mengubah persepsi. Mereka hanya fokus bikin konten yang daging tanpa membuat konten yang mengubah diri seseorang. Maka inilah 4 tipe konten yang lo harus bikin di luar dari konten-konten yang selama ini udah lo bikin. Konten inspirasi, edukasi, konten daging, informasi, tips and trick. Ini ada gunanya sendiri, tapi lo harus punya 4 konten ini juga yang bikin orang-orang bukan hanya belajar dari lo, tapi pingin beli produk lo, pingin belajar lebih dalam dari lo, dan pingin bisa ketemu lo langsung untuk ambil ilmu lo. Ketika lo udah bikin konten dari 4 jenis ini, maka orang bukan hanya dapat insight, terinspirasi, dan belajar, tapi, oh, gua mau belajar sama dia, gua butuh dia, gua mau belajar sama si orang ini yang bikin konten ini. Itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang konsumsi konten lo versi baru ini. Konten lo bukan lagi sekedar informasi, tapi mesin yang mengubah pola pikir mereka. Yang pertama adalah belief shifting content. Artinya konten-konten yang bikin audiens lo bilang, wah iya juga ya, wah bener juga ya. Contoh, lo bukan kurang disiplin, lo hanya nggak punya sistem produktivitas. Salah satu konten gua yang rame banget, viral, dan bikin banyak sales penjualan dari konten itu adalah sebenarnya kamu nggak malas. Itu headline-nya. Sebenarnya kamu nggak malas, tapi kamu hanya, nah itu dijelaskan beberapa slide carousel, intinya adalah kamu nggak malas tapi kamu belum punya productivity system. Karena meskipun kamu merasa kamu malas, kalau kamu install productivity system ini ke hidupmu, kerjaan juga beres meskipun kamu lagi malas. Kok bisa? Nah ini caranya. Ketika kita ceritakan sebuah konsep yang baru, yang membuat mereka bertanya-tanya, membuat mereka berpikir ulang, membuat mereka kontemplasi lagi, mereka bilang, wah iya ya, dan mereka jadi mau beli, mereka jadi mau tahu lebih dalam. Atau misalnya lo bantu konten kreator, masalahmu bukan di ide konten, tapi di struktur pikir otakmu. Ini menarik kan? Karena orang biasanya nyari ide konten apa? Scroll-scroll, cari referensi, cari inspirasi, tanya ChatGPT. Tapi kalau lo bisa bantu, urai, dan bangun kembali struktur pikiran yang membuat ide ngalir terus lancar, orang jadi penasaran. Loh kok bisa? Lo emang bisa ya? Dan orang jadi pingin tahu lebih dalam. Ketika orang udah masuk ke state kepo, dia ngepoin akun lo, profile visit, lihat link di bio, lihat highlight, dia jadi tahu, oh lo punya program, produk yang ngebahas hal tersebut lebih detail. Disitulah terjadi penjualan. Yang kedua adalah proof content. Bukti bahwa produk lo berkualitas. Tapi please jangan cuma testimoni klien lo posting. Itu cara 2020 ke belakang cuy. Udah ketinggalan zaman banget. Tapi buat storytellingnya. Before after klien lo kayak gimana. Before after orang yang udah baca ebook lo, udah ikutin course lo. Nah itu di-share. Minta interview dengan salah satu customer lo yang lo rasa paling berhasil, paling terbantu dari info produk lo. Ajak dia Zoom call 30 menit, 60 menit. Lalu tanya di sana, sebelumnya lo kayak gimana, terus apa yang berubah, apa dampaknya ke hidup lo. Jadi bukan hanya course ini mantap, bermanfaat, bagus, berkualitas, isinya lengkap. Orang nggak butuh itu cuy. Tapi course ini membuat dia dari apa menjadi apa, dampaknya ke hidup dia gimana, apa yang dia rasakan. Itu yang dikejar orang. Bukan nilai logisnya, tapi nilai emosionalnya. Termasuk juga hasil pribadi lo sendiri. Kalau lo adalah orang yang harusnya terbantu dengan produk lo juga, lo bisa share dengan menerapkan ilmu ini, sebelumnya saya gimana, setelahnya saya gimana. Itu bagikan. Itu akan bikin orang mau beli berbondong-bondong. Yang pertama adalah belief shift content, yang kedua adalah proof content, yang ketiga adalah value content. Nah, ini yang sering dibilang orang konten daging. Ini yang sering dibilang orang konten yang isinya tips and tricks berkualitas. Yes, tapi banyak sekali kreator, penulis, trainer, coach yang membagikan konten lengkap.
Di sini yang salah. Konten yang valid, yang benar-benar bagus adalah yang simple, bukan yang lengkap. Bukan yang terlalu banyak isinya. Kenapa? Sosial media adalah tempat orang cari hiburan, bukan tempat orang belajar. Jadi, di situ kita bikin tips yang sederhana, bisa langsung dipraktekkan mudah. Kalau kita kepikiran untuk membagikan banyak tips dalam satu konten, coba pilih satu. First step-nya apa? Setelah ini kamu lakuin yang mana dulu. Jadi, itu benar-benar value. Ingat, value bukan hanya di konten kita seberapa banyak value yang kita bagikan, seberapa daging, seberapa berguna, tapi ketika audiens lu nonton atau baca, mereka terapkan, ada value nggak? Artinya ada penambahan manfaat nggak di hidup mereka? Kalau nggak, value-nya jadi 0. Gua kasih gambaran. Misalnya, konten lu itu lengkap banget, value-nya 10. Dibandingkan dengan konten yang sederhana, value-nya cuma 3. Terkesan 10 ini lebih bagus dong. Tapi ternyata karena 10 orang overwhelmed dengan informasinya, orang jadi nggak terapin apa-apa. Sehingga 10 ini menjadi 0. Sementara 3 ini beneran dipraktekin. Kalau dipraktekin semuanya, jadi 3. Kalau dipraktekin setengah aja, 1 atau 2. Better daripada 0. Jadi, pikirkan konten yang membuat si konten ini mudah dipraktekin. Bukan cuma viral doang. Terakhir yang keempat adalah personality content. Jangan hanya share value, tapi share values. Beda ya. Value berarti konten daging, bermanfaat, berkualitas, tips and trick. Values adalah nilai-nilai diri kita. Coba bagikan personality kita. Apa yang berharga buat kita? Nilai kita apa? Kalau lo adalah seorang family man, tunjukkan itu. Kalau lo adalah seorang yang islami, tunjukkan itu. Kalau lo adalah seorang yang menghargai gaya hidup sehat, tunjukkan itu, share itu di story. Meskipun topik lo nggak bahas itu, tapi 10-20% ini tetap harus lo bagikan. Kenapa? Karena orang ngikutin bukan cuma karena topiknya, materinya, tapi karena lo. This is a personal brand. Orang pengen tahu lu, pengen kenal lu lebih detail, pengen kenal lu lebih dalam, sehingga mereka merasakan connection, mereka resonate, dan mereka ngerasa mereka adalah bagian dari lu. Lu ngerti mereka. Karena pada akhirnya kita akan attract, kita akan menarik orang-orang yang kayak kita akan attract orang-orang yang sama cara berpikiran dengan kita atau setidaknya mirip. Gue nggak sadari dan gue denial awalnya. Tapi ketika gue belajar dan gue terapkan ini, ternyata emang iya, banyak orang yang mau belajar dengan gue tanpa gue sadari. Ternyata adalah bapak-bapak yang udah punya anak juga. Ternyata adalah orang yang kuat Islamnya juga. Walaupun gue nggak ngajarin itu, tapi terasa vibe-nya. Nah, ini yang seringkali nggak bisa jelaskan hanya dengan kata-kata di konten. Tapi dengan apa yang kita tunjukkan, dengan gesture kita, dengan footage yang kita pilih, dengan cara kita menyorot konten-konten kita, baik tulisan, gambar, video, ataupun audio. Jadi berikan values kita, tunjukkan lifestyle kita, story, ceritain juga, jokes terkadang boleh dilontarkan, opini kita. Ini yang bikin lo beda. Bukan hanya sekedar ngasih informasi, bukan hanya sekedar ngajar, tapi mereka pingin tahu lo lebih dalam, sembari belajar lebih dalam dari lo. Itu dia 4 konten yang harus lo bikin supaya lo bisa jualan tanpa terkesan jualan, covert selling. Lakukan keempat ini secara konsisten, silahkan tentukan rasionya, dan lo akan lihat sales lo akan bertambah dengan konten-konten yang lo bikin. Karena orang ngerasa relate dan resonate dengan lo. Semoga bermanfaat, jangan lupa like and subscribe, komen, apalagi yang lo pengen gue bahas berikutnya, and see you on the next video.